Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Perlita. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai target pasar. Langsung saja kita masuk pada definisi target pasar. Perlu kita ketahui bahwa target pasar merupakan istilah yang penting dalam perusahaan. Sebelum melakukan target pasar, perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar yang tepat dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok yang memiliki ciri yang hampir sama atau berdasarkan segmentasi. Menurut Kagan dan Green dalam Amalia, target pasar diartikan sebagai sekelompok orang yang dijadikan sebagai pasar sasaran dari produk atau jasa perusahaan. Target pasar biasanya memiliki karakteristik yang sama, baik dilihat dari geografi, demografi, psikografis, dan perilaku konsumen. Kemudian ada penentuan target pasar berdasarkan segmentasi. Penentuan target pasar berdasarkan segmentasi yang pertama yaitu geografis. Segmentasi ini dilakukan dengan mengelompokkan target berdasarkan pada lokasi, daerah, kota atau kabupaten, provinsi, wilayah negara, kepadatan penduduk, dan iklim. Kedua yaitu demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan pada jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pendapatan, jabatan, agama, ras, status perkawinan, kelas sosial, dan lainnya. Kemudian ada psikologis. Segmentasi ini dilakukan dilakukan berdasarkan pada motivasi, kepribadian, persepsi, pengetahuan, sikap, kelas ekonomi, kepribadian, dan preferensi serta gaya hidup konsumen. Terakhir adalah sosial kultur. Segmentasi ini dilakukan berdasarkan pada sosiologis dan antropologis seperti keluarga, kelas sosial, budaya, subbudaya, lintas budaya, dan segmentasi pemasaran global. Masuk pada manfaat target pasar. Manfaat target pasar pertama, mencari gagasan pemasaran yang lebih jelas. 2. Memudahkan dalam penyesuaian produk dengan strategi bauran pemasaran. 3. Mengidentifikasi bagian pasar yang bisa dilayani secara efektif. 4. Menemukan peluang besar. Kelima, mengelompokkan budget secara tepat. 6. Menciptakan daya tarik. 7. Memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien. Dan terakhir yaitu bisa menempatkan posisi perusahaan lebih baik. Manfaat strategi pasar. Strategi penetapan target pasar. Pertama, peningkatan penjualan. Kedua, kebutuhan budget. 3. Mengantisipasi pesaing. Kelima, memudahkan membuat konten promosi. 6. Membangun komunikasi kepada pelanggan. Dan terakhir adalah bisa membuka peluang pasar lebih luas. Kemudian masuk pada menentukan target pasar. Menurut Kasali dalam Fadli bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal. Pertama yaitu responsif, kedua potensi penjualan, 3 pertumbuhan memadai, dan terakhir adalah jangkauan media. Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan target pasar yang jelas sebagai berikut. Pertama, dimulai dengan asumsi, lalu mencermati persaingan, kemudian berkomunikasi dengan pelanggan, menggunakan analytic tools, menciptakan buyer persona, menjelaskan keunggulan produk, dan terakhir adalah menciptakan brand positioning. Wira Praja dan kawan-kawan bahwa untuk menentukan target pasar perlu memperhatikan pertama, ukuran pasar, kedua, nilai manfaat, 3, ukuran profitabilitas, dan 4 yaitu faktor akseptabilitas. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Pertama yaitu ukuran pasar, kedua, pertumbuhan pasar, 3, keunggulan komparatif, 5, sumber daya perusahaan, 6. Dana yang tersedia. Kemudian posisi persaingan terakhir adalah tujuan yang sesuai. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi target pasar. Pertama yaitu lokasi penjualan, kedua demografi calon pembeli,
3. Kebiasaan calon pembeli. 4. Daya beli konsumen. Kemudian sumber daya organisasi, variabilitas produk, tahap daur ulang produk, dan strategi bersaing. Kita masuk pada strategi pasar. Strategi pasar bisa dilakukan dengan pertama, mass marketing, kedua, differentiated marketing, 3. niche marketing, dan terakhir dengan micro marketing. Strategi pasar menurut para ahli pertama yaitu undifferentiated marketing, yaitu pemasaran yang memandang pasar besar tanpa segmentasi. Biasanya, perusahaan melayani seluruh kelompok dengan menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan. Kemudian yaitu differentiated marketing, yaitu memilih 2 atau lebih segmen pasar dengan mengembangkan bauran pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen pasar. Terakhir adalah concentrated marketing, yaitu memilih satu segmen pasar untuk memusatkan upaya pemasarannya. Terakhir ada menurut Kotler dalam Hutahian, di mana strategi dalam pemilihan target pasar dilakukan dengan strategi pertama, konsentrasi pasar segmen pasar tunggal, kedua, spesialisasi selektif, 3. Spesialisasi produk, 4. Spesialisasi pasar, 5. Cakupan seluruh pasar. Itulah tadi presentasi yang saya lakukan. Semoga semua bermanfaat. Terima kasih, saya tutup bermanfaat. Terima kasih, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.